Oke, ini masuk ke bagian ketiga dan terakhir gitu. Kita coba bikin semacam trilogi story hack The Matrix menjadi cerita baru. Untuk alur ini kita coba terapin yang namanya 7 point structure. Titik-titiknya ada 7. Pertama adalah hook gitu ya. Ini adalah perkenalan atau intro. Kemudian plot turn 1 gitu ya. PT1 itu adalah inciting incident. Gitu kan, apa yang bikin si protagonis jadi terbawa masuk ke sebuah cerita ini gitu kan. Kemudian ketiga ada pinch gitu ya. Pinch 1 ini adalah ketika semakin tinggi nih stakes-nya, pertaruhannya. Mungkin ada antagonis, mungkin ada konflik besar kayak gitu-gitulah. Midpoint adalah semacam titik balik. Gitu, titik balik atau titik belok di turning point gitu lah istilahnya dalam cerita. Yang bikin si tokoh ini, protagonisnya menjadi beraksi, bukan hanya bereaksi terhadap cerita, terhadap apa yang terjadi. Pinch yang kedua ini, all is lost sebenarnya. Semuanya hilang, pokoknya titik paling rendah gitu. Kemudian plot turn 2, PT2. Plot turn 2 ini si protagonis menemukan sesuatu yang bakal mengarahkan pada resolusi ya, ujung resolve-nya gitu kan. Ujungnya gimana? Apa yang terjadi gitu. Oke, kita coba terapin pelan-pelan di Cimatrik ini. Di bagian pertama, bagian the hook, kita pakai untuk nunjukin gimana chemistry antara ketiganya. Kita bikin penonton atau pembaca itu ngelihatlah gimana sih dinamikanya mereka antara ketiga ini gitu, gimana mereka sahabatannya kayak gitu. Itu kan yang at stake kan sebenarnya, itu nantinya persahabatan mereka dan kehidupan mereka ini, dan juga apa sih perubahan yang bakal mereka hadapin gitu, kenapa mereka harus berpisah, dan bagaimana mereka sangat tidak suka dengan perubahan itu, bagaimana mereka sebenarnya punya dysfunction di sini, mereka tuh codependent gitu loh. Di antara tiga orang ini sebenarnya saling membutuhkan dan sama-sama nggak mau kehilangan gitu. Jadi perpisahan ini adalah sesuatu yang sangat stressful buat mereka. Makanya mereka mencari sebuah pelarian dari kenyataan. Detailnya nggak usah dibahas sekarang. Yang berikutnya adalah kita bahas plot turn pertama gitu ya, inciting incident. Nah, inciting incident ini adalah mereka jack on gitu ya, masuk ke dalam Cimatrik. Jadi mungkin kita bisa tampilin di sini transaksinya, ibaratnya transaksi narkoba, kemudian cara makainya gimana juga harus kita bikin. Karena ini kita ngomongin sebenarnya soal kecanduan ya, dibikinnya memang seperti itu gitu, seperti sesuatu yang berbahaya lah gitu. Kemudian masuk gitu kan, masuk ke dalam dan berubah gitu kan, masuklah mereka sebuah dunia yang berbeda, dunia Cimatrik itu. Kemudian masuk ke poin yang ketiga adalah pinch pertama. Pinchnya adalah ada nih si AI jahat yang merasuki salah satu dari tiga teman itu, entah Denny, entah Juvi, entah Bede. Kemudian kita masuk ke midpoint. Di midpoint mereka mulai pelan-pelan menyadari bahwa ada sesuatu, adanya si AI jahat itu, dan mereka mulai bertindak untuk mengatasinya gitu. Ya kayak film-film horor gitu, yang mereka mulai tahu bahwa wah kerasukan nih, coba mencari cara untuk mengatasi itu gitu kan. Nah, mereka mungkin memutuskan untuk pergi ke Bukit Algoritma untuk ngilangin Cimatrik ini, efek dari Cimatrik ini. Tapi ternyata para ahli di Bukit Algoritma itu nggak bisa melakukan itu. Karena nggak bisa gitu kan. Nggak bisa melakukan itu tanpa mereka masuk ke Cimatrik gitu maksudnya. Jadi mau nggak mau untuk ngilangin si AI jahat ini yang mulai mempengaruhi kehidupan mereka harus masuk sekali lagi ke dalam Cimatrik. Padahal itu kita udah planting di awal harusnya gitu. Ada risiko bahwa kalau mereka melakukannya lagi sekarang, ini mereka bisa kehilangan pikirannya. Jadi ada stakes-nya makin tinggi nih. Nah, di pinch kedua ini, ya itulah ternyata bukan hanya risiko efek samping tadi yang bikin mereka bisa kehilangan pikiran gitu ya, kehilangan akal sehat, gangguan pikiran yang permanen, bahkan ternyata si AI itu memang ngejebak. Memang tujuannya si AI adalah biar mereka masuk lagi ke Cimatrik. Karena di dalam itu mereka udah disiapin sebuah penjara gitu. Suatu persidangan harus mereka hadapin dan mereka nggak bisa balik ke dunia nyata. Jadi all is lost. Nah, di plot turn yang kedua, para protagonis kita ini kemudian akan berhadapan dengan versi-versi terburuk dari dirinya saat ada di Cimatrik. Terungkap nih bahwa misalkan si Denny itu ternyata kalau di Cimatrik itu dia melakukan hal-hal yang wah jahat banget ya. Gue gak mau ceritain detailnya, tapi kebayang lah kira-kira something very very dark gitu. Sementara Juki gitu ya, dia di luar salon gitu, anaknya santai, slow gitu kan,
ternyata dalam situ dia tuh menyimpan sebuah rasa duka yang nggak pernah hilang dari kematian ibunya, padahal udah lama. Jadi dia masuk ke Cimatrik itu buat nangis. Bede ini ternyata dia sangat insecure. Kalau di luar tuh dia kayak suka ngejailin orang, suka ngedorong-dorong orang untuk melakukan sesuatu. Ternyata emang dia tuh insecure banget, dan di dalam tuh dia selalu pengen jadi lebih populer, tapi nggak pernah berhasil kayak gitu. Mereka berhadapan dengan semua itu dan kayak mempelajari, ya, melihat sisi dirinya yang lain gitu. Ketika mereka terpaksa berhadapan dengan dirinya itu, masuklah kepada resolusinya. Tapi di sini kayaknya cocok banget kalau kita bikin ini jadi tragis gitu ya. Jadi kisahnya tragis. Di resolusinya, ketiganya itu tahu bahwa dia harus berhadapan dengan kenyataan. Itu caranya untuk menyelesaikannya semua. Tapi mereka nggak bisa. Mereka nggak sanggup melakukan pembelaan di hadapan sidang yang udah disiapin para AI itu. Dan akhirnya mereka terjebak di dalam Cimatrik. Dan bahkan kita bisa lihat nih, Denny, Juki, dan Bede keluar dari Cimatrik dan kayak seakan-akan normal, tapi kita bisa lihat ada sesuatu yang off gitu, kayak ada yang beda nih. Ya di dalamnya udah para AI itu ya, endingnya. Oke, jadi kayak gitu kita story hack The Matrix untuk menjadi versi kita sendiri gitu. Cerita apa lagi yang bisa kita hack? Tulis aja di komentar. Thank you.